kita buktikan Islam itu terpengaruh dengan logos. Nih, kitab saya dari Sejaratul Al-Kaun Ibtul Arabi, dari Syekh Husain Nasr Islam dalam Cita dan Fakta, dan dalam Syekh Nuruddin Araniri. Kita buka di sini. Ceng, Muhammad lu itu ternyata nyontek dari konsep logos. Makan tuh. Nih, Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos. Nabi lu no logos. Nih, jeng, Pilo mengatakan bahwa logos merupakan makhluk yang pertama. Nih, lebih lanjut umat Islam menisbatkan pada Nabi Muhammad apa yang dinisbatkan pada Yesus sebagai logos. Jeng, nyontek Muhammad mau sama kayak Yesus. Ya, ini nanti imbasnya ke Nur Muhammad. Silakan nanti dijelaskan, jeng. Inilah yang disebut dengan Platonis. Nah, ini Nandar gue ajarin lo nih sama Uniripa kalau si Ripa nonton di room lo. Nih, Demiurge, ya, eksistensi yang tidak setara dengan Tuhan, bukan Tuhan, tetapi mengatur alam semesta. Ini adalah Demiurge, dan istilah ini ada di dalam personalitas Muhammad. Nih, ya, silakan dijawab. Kita berbicara mengenai teologi, konsep teologi, tetapi yang dibahas dari tadi Mariologi. Ini evangelis model mana ini? Tapi tadi sebelum saya mau bahas seargumentasi saya nanti dengan substansi dan juga data, dari tadi kan dia nyerocos saja gitu kan. Ngomong Roh Kudus itu Jibril di air. Roh Kudus itu Jibril. Siapa yang menyembah Roh Kudus? Oh, ternyata Roh Kudus itu bisa jadi belah dua ya, Nanda. Amuba ya. Tadi di awal katanya Roh Kudus itu Muhammad, laki-laki. Di akhir bilang Jibril. Wah, Nandar, pengacara mana yang bisa lolos kamu? Tes psikologi, bisa ada dua kepribadian berbeda di sini. Tadi menjelaskan Roh Kudus itu Muhammad, tiba-tiba Roh Kudus Jibril. Urusan kamu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang Maria, tadi saya di akhir sempat mendengar mana tunjukkan orang Yahudi atau dalam perjanjian lama menyembah Memra atau menyembah Firman atau apalah gitu ya. Pertanyaan kamu tuh aneh-aneh. Oke, kita buka di sini datanya. Saya flip kamera dulu. Tadi kita flip kamera dulu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang saya tidak pakai ini ya, on cam dulu karena agak ribet nih laptop saya. Oke, di sini web Sefaria ya. Ini Sefaria. Oke, ini website Sefaria. Ini Targum Yonatan ya, Deuteronomy ya. Wah, Nandar pasti tahu nih Deuteronomy. Ini dikatakan di sini. For what people so great to whom the Lord is so nigh in the name of the word of the Lord. Nih, bisa bahasa Inggris gak? S2 kan? Harusnya bisa bahasa Inggris loh. Nih, the word of the Lord. Nih, diakui di sini oleh orang-orang Yahudi. Ini Sefaria loh, kesukaannya orang Islam, kesukaannya Uniriva. Nih, word of the Lord sitteth upon his throne. Firman Allah, firman dari Tuhan, duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Cedar orang Yahudi ternyata menyembah Memra, menyembah firman. Nih, ini baca nih ya. Oke, saya karena sebentar waktunya ini, Nandar ini banyak sekali ya ini ya. Kita buka ini ya, Dr. Benjamin de Sommer. Dia adalah guru para rabi-rabi Yahudi. Nah, di sini di bab ke-8, menit ke-8, ini nanti dia membahas tentang Tritunggalnya, kekristenan. Di sini dikatakan bahwa orang Yahudi tidak berhak untuk menolak apa yang disebut dengan konsep Trinitas. Ya, ini bisa ditonton. Ya, tuh, God as unity in plurality, continuity with Christianity. Silakan ditonton. Saya kasih data ini. Kemudian tadi pertanyaannya, ini banyak sekali pertanyaannya. Oke, kamu membentur-benturkan Protestan lagi dan lagi. Sorry Nandar, kita punya yang namanya itu adalah ekumenisme. Hahaha, kamu gak tahu apa-apa ya? Oke, saya buktikan sama kamu. Ini dia. Christian Unity. Nih. Ini yang tidak dimiliki oleh Islam. Tidak dimiliki oleh Islam. Kalian terpecah menjadi Salafi. Nabi kalian mengatakan kalian terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu golongan yang masuk surga. Kasih tahu saya, satu golongan mana yang masuk surga. Dan kasih tahu saya, konsep tauhid kamu nggak jelas kamu. Konsep tauhid yang kamu jelaskan itu konsep tauhidnya. Tri tauhidnya Salafi, Ibnu Taimiyah atau atau 20 sifat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang benar dong, konsep tauhid kok cuman innani anallah, innani anallah. Lihat di sini. Ini ecumenical relation. Bahkan di sini gereja-gereja Protestan bergabung dengan gereja Katolik OTW nih Nandar. Lihat-lihat ini nih, evangelis. Lihat ini. Oke, kita buktikan lagi kurang. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi bahwa bahkan gereja Lutheran sendiri, bahkan Martin Luther sendiri Nandar, kamu kan nggak tahu apa-apa.
Nggak tahu apa alasan kenapa Martin Luther memisahkan diri. Nih, lihat di layar saya, ini data saya mahal ini Nandar. Ini adalah Cyclopedia, ini websitenya orang Lutheran. Nih, Teaching About Mary, Mother of Jesus. Ini perkataan dari siapa? Perkataan dari Luther, Martin Luther. Nanti kita lihat di sini. Ini The Book of Concord. Book of Concord ini adalah bukunya Martin Luther yang menganggap Maria terberkati, perawan tersuci, dan tetap perawan, dan is most worthy of the most ample honors. Wah, evangelis model apa ini? Nggak tahu Martin Luther nih. Hah? Oke, ini karena waktunya singkat, jadi saya tidak bisa menjawab padahal saya sudah menyiapkan data sebanyak ini. Saya mau memberikan pertanyaan satu saja. Kalau Anda bilang kami penyembah Maria, Anda bisa menjelaskan nggak kenapa Anda menyembah kuburan? Silakan dijelaskan kenapa Anda menyembah kuburan. Waktu saya sudah habis. Ayo guys, tap-tap layar guys, jangan kalah sama kaum kafir lah. Gimana sih teman-teman nih? Oke, Sep. Mana mukamu, Sep? Jangan sembunyi. Saya sudah bilang ribet nanti kalau saya harus muter-muter balik kamera. Nggak apa-apa, waktu. Kenapa kamu saya? Kamu mau diskusi dengan saya, mau melihat data saya atau melihat muka saya? Kamu kok takut banget. Kamu kok takut banget dengan muka saya? Udah, nggak usah ada alasan, nggak usah ada alasan. Jangan terobsesi dengan muka saya. Oke, nangis kamu ya. Terobsesi dengan muka saya. Udah fokus sama data. Jangan nangis kamu. Kamu mau nangis makanya di close cam ya. Oke, nggak masalah. Oke, dengarkan saya. Oke, udah ini waktu saya Ayo dimulai. Jangan nangis Joseph, nah gentle gitu dong. Kalau buka kamera belakang ya konsekuensi, saya juga sama. Sep, di mute Joseph. Saya tidak mempertanyakan apa yang kamu jawab. Yang saya tanyakan adalah di mana Musa menyembah Roh Kudus. Satu, kamu cari sampai dunia ini kiamat, di dalam Torah tidak pernah Musa menyebut Roh Kudus. Di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar tidak ada Roh Kudus. Kamu cari. Itu yang pertama. Jangan kamu kenapa mau nangis ya? Justru di dalam ajaran Musa kamu baca ini ya, di dalam Sefer Shemot, Ferek Esrim Misfar Stayim. Coba, kenapa mukamu takut banget sama saya? Nih Joseph, perhatikan ya. Ini saya ajari kamu caranya berdebat. Joseph, perhatikan ini. Ya, Keluaran 20 nomor 2. Ya, jelas Tuhan itu adalah Esa. Tapi bukan ini yang saya permasalahkan. Nih Joseph. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Gereja Katolik justru membuat patung. Patung Maria, patung Yesus, patung siapa lagi itu, patungnya Paulus dan lain sebagainya. Padahal di dalam bahasa Ibrani sendiri, lo ta'aseh leha pesel, jangan membuat bagimu patung. Kenapa kamu membuat patung? Wehal temunah aser basamayim, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya di langit. Kemudian mima'al fa'aser ba'ares mitahat fa'aser bamayim mitahat la'ares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nah, kamu kenapa? Kok close cam? Mau nangis kamu? Ya, nggak apa-apalah. Nah, ya. Tampilkan wajahmu Joseph, biar orang tidak berpikir kamu menangis. Nih saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana umat Katolik itu menyembah patung. Nih Joseph, ini tuh, kamu tadi menunjukkan video orang nyium makam. Di dalam agamamu saja menyiui patung, padahal patung dilarang di dalam Torah. Kemudian orang-orang Katolik menyembah Bunda Maria di dalam doa novena, di dalam doa rosario. Nih Joseph, jangan nangis kau ya. Kita lihat Bunda Maria perawan yang berkuasa.
Di dalam Protestan gak ada yang bilang Bunda Maria ini berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak ada yang tidak mungkin itu hanya Allah. Loh, berarti Katolik menyembah Bunda Maria karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu. Kalau di dalam Islam, ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jangan gemetar Joseph. Lihat wajah saya yang ganteng rupawan ini Joseph. Jangan luluh kamu, jangan pucat, jangan panik. Saya di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, di dalam Yohanes 16:13 itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Yang saya katakan, roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 adalah Nabi Muhammad. Yohanes 14 ayat 16 adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Peruah Kodes Eloheha. Berfirmanlah Tuhan, kamilah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di mana Yesus menyatakan bahwa Dia firman yang telah menjadi manusia? Yang ketiga, di mana dalil Tritunggal? Kalau kamu bertanya kepada saya, Marobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Katolik, Bapa, Anak, Roh Kudus, patung Bunda Maria. Ya, kalau dalam Islam, innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Dalam doa Rosario, segala puji bagi Bunda Maria, Bunda Sorgawi, Bunda Allah. Ceder kamu. Tobat Joseph, kasihan aku lihat kamu. Mohon maaf Chef ya, inilah diskusi caranya begini Chef. Jangan panik ya Chef ya. Senyum. Nah, jangan panik banget Joseph, agak tega aku. Aduh, Joseph nih senyum. Oke, Chef. Ya, karena saya laki-laki normal, jadi saya tidak bersikap seperti Anda bersikap. Saya juga normal, keles. Panjang, Oke, gede, kita besar. gantian dengan saya silakan. berbicara ya. Silakan Anda diam. Ya, timernya dinyalakan, timernya. Ya, Oke. Begini cara diskusi, tidak usah banyak basa-basi, tidak usah banyak framing liar, lebih baik kita fokus pada data. Oke. Nandar tadi bilang di mana perkataan Musa, di mana dalam kitab Torah, Deuteronomi itu apa Nandar? Woi, malu lu kagak bisa bahasa Inggris. Ini ulangan. Perjanjian lama bukan ulangan itu. Pekok. Kok saya dari tadi aneh-aneh. Saya dengar Deuteronomi itu apa? Nggak ada Musa bilang Deuteronomi ini dari mana? Coba ulangan ini dari mana? Sorry, saya keluar kata-kata pekok itu. Kenapa? Masa nggak tahu Deuteronomi loh? Nggak tahu Deuteronomi. Dan di sini juga dikatakan ini tadi sudah jelas. Di sini dikatakan disembah ini firman Tuhan ini. Masa saya harus ulang-ulang? Dan Anda juga belum menjawab pertanyaan saya. Konsep tauhid mana yang kamu maksud? Konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah atau konsep tauhidnya Abul Hasan Asy'ari, atau mau yang paling parah? Oke, kita buktikan ya. Oke, Anda dari tadi bilang penyembah manusia, jedar, Protestan gak ada protes. Saya tadi sudah tampilkan data dari website Protestan punya, mereka menghormati Bunda Maria. Mereka mengikuti novena Bunda Maria. Teman-teman Protestan banyak yang datang ke Gua Maria dan tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita buka dalam Alkitab Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Maka orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk Bunda Maria dan Santo Yosef, itu yang masuk dalam Communion of Saints, persekutuan para kudus. Nggak tahukah evangelis? Ya, tapi nanti kita akan buka dari data sendiri, dari Islam sendiri. Ya, kita buka bagaimana dalam Islam mereka juga menyembah manusia. Ya, kita buka tawasul kepada orang saleh. Lihat ini, jeng. Kalau saya nggak cuma narasi-narasi doang, saya tampilkan data di sini. Tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Nyontek lo Islam, sadar diri dong, udah nyontek nunjuk lagi. Nih, ya kita sampaikan di sini bagaimana tawasul ini apa? Sarana, mengambil sarana nih, mengambil sarana agar doa dapat diterima dan dikabulkan. Kita orang Katolik, orang Ortodoks juga Nandar, orang Lutheran, orang Anglikan,
Kita percaya orang-orang kudus itu bisa menyampaikan doa kita kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam Islam sendiri, di sini dikatakan apa? Nih, ada 5 jenis tawasul, perhatikan. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh yang hidup, tawasul dengan orang yang telah meninggal, buset sama mayat, pantesan aja tadi ngeliat cium-cium kuburan. Tawasul dengan yang belum wujud, waduh apaan nih, jin nih, belum wujud. Dan tawasul dengan benda mati, wah Hajar Aswad nih. Ya, inilah dalam Islam kesesatannya. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, kamu ngikutin caranya orang Katolik yang lagi kamu serang sekarang. Kamu juga meminta tawasul wasilah. Bedanya kami nggak nyium-nyium kuburan. Yang kamu tadi sebutkan, tadi tampilkan tadi, kamu sudah bawa itu di hadapan pada saat saya dan kamu diskusi di ruangan Kak Ica Nenggolan. Kamu bilang itu penciuman patung itu sebagai sakramen. Ketawa nggak tuh? Penciuman patung sakramen. Gak tahu gereja Katolik sakramennya ada berapa. Maria dikatakan sebagai santo. Sejak kapan Maria itu santo Maria? Ya? Evangelis model apa kamu? Ya, nah saya tampilkan juga, izin ya, data saya nih. Saya sudah rangkum ini semalaman Nandar buat diskusi saya sama dengan kamu. Jeng 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 jeng. Kemarin ada yang bahas tentang logos. Ya, kita buktikan Islam itu terpengaruh dengan logos. Nih, kitab saya dari Sejaratul Al-Kaun Ibtul Arabi, dari Syekh Husain Nasr Islam dalam Cita dan Fakta, dan dalam Syekh Nuruddin Araniri. Kita buka di sini. Ceng, Muhammad lu itu ternyata nyontek dari konsep logos. Makan tuh. Nih, Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos. Nabi lu no logos. Nih, jeng, Pilo mengatakan bahwa logos merupakan makhluk yang pertama. Nih, lebih lanjut umat Islam menisbatkan pada Nabi Muhammad apa yang dinisbatkan pada Yesus sebagai logos. Jeng, nyontek Muhammad mau sama kayak Yesus. Ya, ini nanti imbasnya ke Nur Muhammad. Silakan nanti dijelaskan, jeng. Inilah yang disebut dengan Platonis. Nah, ini Nandar gue ajarin lo nih sama Uniripa kalau si Ripa nonton di room lo. Nih, demiurge, ya, eksistensi yang tidak setara dengan Tuhan, bukan Tuhan, tetapi mengatur alam semesta. Ini adalah demiurge dan istilah ini ada di dalam personalitas Muhammad. Nih. Ya, silakan dijawab. Baik. Ayo, mana mukamu? Jangan panik kamu, Joseph. Mana mukamu? Jangan nangis. Kamu mau fokus dengan muka saya atau mau lihat data? Kenapa takut kamu? Mau nangis kamu? Biar tidak ribet dari kamera. Udah nggak usah ini sejak kapan debat. Oke, terima waktu saya. Terima waktu saya. Oke ya, diam kamu. Nah, si Joseph gak berani dan gak sanggup menjawab saya. Saya sudah katakan tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Yang saya tanya, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu makhluk. Yang kamu tanya malah Deuteronomi. Di mana di dalam Deuteronomi tertulis Roh Kudus? Coba nanti kamu tunjukkan ya. Di mana di dalam kitab Ulangan tertulis Roh Kudus? Kamu yang kamu buka itu Targum Yonatan, itu bukan Roh Kudus, Dudul. Kemudian yang menjiplak kata logos itu ya kalian Katolik dan Protestan. Nih saya tunjukkan di dalam New American Bible ya. Perhatikan ini Joseph. Ini adalah kitabmu nih, kitab Katolik nih, The New Catholic Translation. Ini American Bible ya. Kita lihat. Nah, di dalam, perhatikan ini Yohanes 1 ya teman-teman ya. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 nih. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ternyata dia ini Yohanes 1 sampai 18. Coba perhatikan di sini. Yohanes 1 dari 1 sampai 18 itu bukan firman Tuhan, tetapi jiplakan lepas yang mengutip himne Kristen, yaitu himne Platonis nih. It was probably an early Christian hymn. Tuh, yang menjiplak kata logos itu kalian, kok malah melempar sembunyi tangan kamu. Jangan nangis, Joseph. Kemudian yang menyembah patung itu kalian Katolik. Makanya Protestan sendiri menuduh kalian ini penyembah patung. Nah ini ya, coba kamu lihat ini. Patung kok disembah. Tuh, coba perhatikan.
Tuh, jelas. Patung disembah. Yang namanya tawasul itu pengantara. Ya, benar tadi berantara dengan amal soleh misalnya. Ya Allah, tadi saya debat sama si Joseph menangis, pucat. Kalau amalan saya ini amalan soleh, ya Allah, kabulkanlah ya Allah, berikanlah mobil Alphard kepada saya. Itu tawasul namanya. Kemudian ada orang soleh, Pak Ustadz, saya besok mau ujian nih, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul. Bukan meminta. Sementara doa novena itu meminta kepada Bunda Maria. Coba perhatikan ini doa novena Katolik loh. Bunda Maria, perawan yang berkuasa tuh. Yang berkuasa di dalam Islam, yang mengatur alam semesta itu hanya Allah. Di dalam Katolik, perawan Maria. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, itu hanya bagi Allah loh. Katolik ada Santa Maria, disebut tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Kemudian apa? Ya ini nih. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu tuh. Minta tolong kepada Bunda Maria. Kamu jangan menutupi diri dari kebenaran bahwa Katolik menyembah patung. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua di situ dikatakan jangan membuat patung bagimu. Kenapa Katolik buat patung? Ayo, di dalam doa novena, di dalam doa rosario, Katolik mengenal bulan rosario, bulan Oktober, bulan Santa Maria, bulan Mei. Kenapa kamu menyembah Bunda Maria? Jangan tertawa, lihat mukamu. Kalau saya mukanya cerah, mukanya pede. Lihat mukamu pucat, gemetar, lihat muka saya. Yang saya tanya sekarang, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ayat berapa, kitab apa, 5 kitab Musa yang menyebutkan Roh Kudus? Di mana? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Tunjukkan Torah mana? Kalau kamu perlu dibacakan bahasa Ibraninya, Ruach HaKodesh, saya bacakan. Di mana? Konsep Tritunggal kamu di mana di dalam perjanjian baru? Tidak kamu jawab. Kamu malah ngalor ngidul ke Nur Muhammad, ke begini, ke begono. Itu bukan yang saya pertanyakan. Banyak Kristen yang saya sadarkan, banyak Kristen yang saya mualafkan. Lah kamu malah polongo. Lihat mukamu tuh. Tatap wajah saya aja gak sanggup kamu. Coba tatap wajah saya. Tuh lihat tuh. Ngenes lihat mukamu itu. Oke ya. Tolong jelaskan apa yang saya tanyakan. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah? Kamilah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana dalil Tritunggal di dalam perjanjian baru? Yaitu 4 kitab Injil saja. Di mana? Ayo kon. Jeder. Joseph menangis. Cap, Sep. Sabar, Sep. Waktu, Joseph, waktu. Apa timer dipencet. Jangan panik, Sep. Nah, tunjukkan ya Roh Kudus di dalam Torah di mana ayatnya. Udah diem. Oke, kita tunjukkan sama Nandar. Aduh, ya inilah karena keterbatasan waktu. Dan Nandar juga banyak banget nih dikasih pertanyaan sama si Nandar ya. Tapi giliran saya tanya, oh Joseph jangan kemana-mana, Tadi lihat bagaimana komparasi antara himne tadi ya. Nandar tadi bilang ini kan Kristen. Di situ jelas lu bisa bahasa Inggris gak sih Nandar? Di situ tertulisnya Christian hymn. Di situ Christian hymn. Nih deh, lu kalau nggak bisa bahasa Inggris, gue terjemahin deh bahasa Indonesia. Nih, gue terjemahin di dalam bahasa Indonesia, ya. Gue mau tanya sama lu, himne Platonis yang kamu tahu tuh himne Platonis Timaeus oleh Plato atau dari mana? Bawa-bawa Neoplatonis. Saya buka nih, siapa sebenarnya yang terpengaruh oleh Neoplatonis? Tadi kan data saya juga udah lengkap tuh ya. Data saya udah lengkap. Nih, kamu itu nggak bisa bahasa Inggris. Christian hymn kok dibilang Platonis? Di situ Christian hymn. Nanti terjawab kenapa di situ Christian hymn. Lihat di sini. Nih, bisa baca bahasa Inggris kan kalau yang ini kan? Aduh, lihat ini. Ya, di sini dikatakan dengan jelas. Ternyata Islam terpengaruh Neoplatonis. Di sini ulamanya Al-Kindi, the father of Islamic philosophy. No, makan no Islamic juga termasuk filsafat. Ya, termasuk ada dari
buah dari emanisionis yang kompleks hierarkinya yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Ini terpengaruh nih, ini Platonis nih, baru Platonis nih, baca nih. Neoplatonism in Islamic Philosophy, ini datanya jelas. Apa yang lu tunjukin Christian Hymn lu sambungin sama Neoplatonis, nggak ada tertutup di situ. Nih ada nih gua nih. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan apa? Their views, pandangan mereka kemudian dikembangkan, ada metamorfosis. Ya, oleh siapa? Diyakini oleh Ibnu Arabi. Ini tadi Ibnu Arabi. Nih, Ibnu Arabi. Nih Ibnu Arabi. Nyambung nggak data gua? Tuh. Hah? Ini Neoplatonis gue sebutin sama lu. Nah, kemudian berkaitan tentang menyembah patung. Lu baca dong satu raja-raja nih. Dalam perjanjian lama Allah memerintahkan untuk membuat patung apa ini? Ada bingkai singa, lembu, keruk. Tapi yang Nandar nggak ngerti-ngerti dari kita diskusi udah berkali-kali. Ada atau tidak adanya patung itu tidak menjadi masalah. Sebab patung hanya sebagai sarana. Sudah ditegaskan dalam konsili. Konsili apa itu Nandar? Harusnya tahu. Konsili Efesus. Wah, evangelis apaan kagak tahu apa-apaan. Ayat Alkitabnya cuma itu doang, Keluaran 23 sampai 4. Ya. Baca itu konsili. Kamu juga nggak jawab pertanyaan saya di awal. Mana Islam yang masuk surga dari 73 golongan? Jawab itu. Jangan lu nuntut gua mau jawab. Lu nggak jawab-jawab dari tadi. Enak aja lu. Lu aja kemana-mana. Rosario dibilang bulan Maria. Saya sudah kasih tahu tadi. Rosario sendiri juga dipakai oleh orang Protestan. Nih saya pakai sama kamu ya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Beruntung saya sudah mempersiapkan data ini. Ya. Rosario nih. Ya. Kita buka datanya. Nih, datanya Rosario sendiri. Nih, Rosario sendiri di dalam pandangan teolog Protestan. Nih, Stephen Tobler, Reform Evangelical nih, baru evangelis nih. Lihat dong di layar dong datanya biar nggak sia-sia. Nih, loh, nih, ya. Rosario itu adalah kontemplasi misteri Tuhan. Nih, tuh, Protestan view. Jadi mereka juga ada rosari. Buktinya mana lagi? Nih, buktinya. Nih. Why I, a Protestant, pray the Hail Mary, berdoa kepada Bunda Maria, berdoa melalui perantaran Bunda Maria dan menggunakan rosario. Cie, mau ngadu domba tapi nggak berhasil. Cie, lagi kurang. Nih, ya banyak data saya sudah saya persiapkan nih. Ya, how to pray rosary for Protestant. Kita baca di sini. Orang-orang Protestan ini semuanya memberikan kesaksian di sini. Komentar-komentarnya. Nih, ya, baca ini. Mereka semua berdoa rosario. Nah sekarang kamu bilang sama saya nggak ada hubungannya Joseph dalil seperti ini tawasul pembohong. Nih saya tampilkan lagi di layar ya. Kamu itu meminta sama kuburan kok nih. Minta duit sama kuburan, gue baru tahu kuburan bisa ngasilin duit Dar. Gila loh. Minta pulus nih, kurang. Ha, ini lagi nih Dar. Nih, ini lagi Dar. Nih. Banyak Dar, nih. Belum yang ini. Waduh, ngerangkak sama siapa? Ngerangkak sama kuburan. Dah, silakan. Oke Joseph, balikan mukamu. Mau nangis kau, kalah kau. Ayo lihat mukamu. Lain ditanya, lain dijawab. Saya kira berbobot kamu. Inikah yang dibanggakan Kristen? Baik. Ya, umat Islam itu pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waman ato'ani daholal jannah, waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Semua pertanyaanmu itu saya jawab. Pertanyaan saya nggak kamu jawab. Saya, benar ini saya, kamu terjebak dengan ucapan saya. Joseph, ternyata Yohanes pasal 1 yang menjadi dasar
dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup adalah ayat palsu yang mengutip himne Platonis. Terima kasih mengacu kepada himne Kristen. Terima kasih kamu sudah jujur. Dan ini memang kitab Katolik nih ya. Ini kitab Katolik, ternyata Yohanes 1 sampai 18 itu kemungkinan besarnya adalah mengutip himne Platonis. Nah ini ya. Ya, was probably an early Christian hymn. Jeder kamu. Oke, kembali. Di mana di situ? Kenapa ini waktu saya berbicara? Kenapa kamu ngomong? Sabar. Kamu aja tadi ngomong aku gak ngerecoki. Jangan nangis. Ini saya ajari kamu ya. Kalau Kristen Protestan nggak ada. Saya tidak berbicara pengertian rosario. Yang saya katakan orang Katolik menyembah Bunda Maria, Santa Maria. Santa Maria itu bulannya adalah bulan Mei. Kalau bulan Rosario adalah bulan Oktober. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka di dalam Katolik ada gua Maria, bersujud kepada patung. Anda menutup diri dari itu. Tetapi itu adalah salah satu kesesatan dari Katolik. Yang saya tanya adalah di mana di dalam Torah? Dengarkan baik-baik Joseph. Kenapa kamu tidak munculkan mukamu? Karena mukamu itu pucat. Ya, pucat pasi kamu. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya ajari caranya berdebat. Tidak pernah ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Tunjukkan ayat berapa, kitab apa, ayat berapa di dalam Torah yang mengatakan menyembah Roh Kudus. Jangankan menyembah Roh Kudus, kamu cari tertulis Ruach HaKodes saja di dalam Torah nggak ada. Musa tidak mengenal Roh Kudus. Musa tidak menyembah Roh Kudus menurut kitabmu. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Kenapa kalian menyembah Bunda Maria? Jangankan menurut saya, menurut Protestan saja. Mantan-mantan saya itu semuanya Protestan Katolik. Jadi saya tahu, saya dulu mantannya Advent, ya. Mereka mengatakan kalian penyembah manusia dan penyembah Maria, kok Santa Maria disembah? Ini buktinya. Kalau kamu video itu oknum. Ini doa novena yang dibaca oleh orang Katolik, perawan yang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jelas ini novena 3 Salam Maria. Katanya kamu Katolik. Oke. Gak bakal orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana tertulis di dalam Torah, Anahnu, Kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah HaKodes, Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, kenapa kamu melakukan apa yang tidak dilakukan Musa? Menyembah Roh Kudus, menyembah Santa Maria. Kemudian di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Coba saya kasih tahu nih dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7, itulah dalil Tritunggal. Kamu Katolik ditanya Tritunggal saja nggak paham. Makanya boleh kiranya Joseph suatu saat Anda dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ikutlah Islam. Yesus saja menjamin kalian masuk neraka. Lihat ini, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam. Lukas 6 ayat 40, ya. Nih saya tunjuk kepada kamu. Waduh, waktunya masih ada nggak nih? Coba perhatikan nih, ya, dalam bahasa Ibraninya. Kamu bisa Ibrani nggak? Talmid ainenu gadol min hamoreh abal kalmi sehuslam. Jadi yang masuk surga itu adalah orang Islam. Jeder kamu. Takut menunjukkan wajah karena wajahmu udah mau nangis hadapi evangelis terganteng di muka bumi. Jeder kamu. Tuh kan. Menangis. Aduh, gak tega aku. Cep. Ini saya debat bukan sama akademisi nih, sama orang nggak jelas ini. Loh, saya akademisi bro, tuh gak mungkin punya ini kalau nggak tidak beli itu toga saya juga punya. Kalau akademisi berbicara secara faktual, bukan framing atau pengacara. Mana yang mau nyewa kamu sebagai pengacara, mau maju sebagai pengacaranya Peggy, kayaknya nggak bisa. Nah, bagian saya. Jangan kejang-kejang ya, jangan bahas pribadi, silakan. Oke. Ya,
Saya tadi sudah bilang dari awal, saya sudah izin. Kenapa saya ini tidak mau menampilkan layar kalau misalnya sudah lagi jam? Karena ribet bolak-balik kameranya, ya. Saya pakai iPad soalnya kegedean, ya. Lihat di sini. Tadi sudah dibuka dalam Jewish ini, ya. Ini sudah ada mengenai Spirit of the Lord. Kamu nggak memperhatikan, makanya kalau lagi orang ngejelasin nih, dicatat, diliatin nih. Samson ini dia dikunjungi oleh Holy Spirit, Roh Kudus. Nih. Ya. Kurang. Nih. Kejadian 41 ayat 38. Can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? Daniel 4 ayat 8, Daniel 4 ayat 9, Daniel 4 ayat 18. Ini dari tadi saya bawa, cuman kamu nggak memperhatikan. Oke, lalu kamu bilang, oh tawasul kami, oh enggak, belum. Kamu bilang katanya, orang Islam semuanya masuk surga, yang memegang pada sunnah dan Al-Quran. Pret, nih. Lu aja cakar-cakaran sama Salafi sama Sunni. Lu kan Salafi kan? Salafi berkedok Sunni lu. Gue tahu, gue udah bisa baca dalam lu. Lu yang nanti dibilang sama salah satu kiai itu orang Wahabi. Ya kalau kamu bukan ya Ripa itu Salafi. Dia nggak mendukung adanya Nur Nabi ini yang kamu nggak berani bahas. Ini Nur Nabi ini ada di dalam akidah kalian loh. Nih, sebagai kan konsep tauhid ternyata tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Nih, ya. Tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Kenapa? Nih, dibaca saja di sini jelas. Nih, ada propaganda bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani Allah. Ya, tuh. Kalau kamu nggak ngikutin Ibnu Taimiyah, kamu belum mengimani. Tapi Nandar kan kalau data kamu cuman kayak gitu doang ya. Nanti teman-teman bisa lihat datanya yang paling bervalue dari mana. Nih, ini data yang saya punya. Nanti kamu minta beli sama donatur kamu, ya. Ini Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Apa ini? Makalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Lihat di sini. Tawasul itu menurut Ibnu Taimiyah haram. Pembohong, tawasul boleh-boleh aja. Lu pakai dalil dari mana lu? Nih, perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh serta mengharamkan tabaruk tuh diharamin sama Ibnu Taimiyah. Lu tahu nggak sih Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Taimiyah itu Martin Luthernya Islam. Gue pikir saudara-saudara Protestan karena mereka dalam Yesus Kristus itu jauh lebih baik daripada Anda orang Islam. Karena kamu masih cakar-cakaran. Nanti kita lihat. Nih, lu kubur oknum udah jelas-jelas ini bahasan bertahun-tahun. Adapun ziarah bid'ah yang ia itu dari jenis model ziarah orang-orang musyrik. Bid'ah. Lu tahu apa yang terjadi sama Ibnu Taimiyah? Tahu apa yang terjadi dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dikutuk sama ulama-ulama lainnya. Makanya dikatakan di sini apa yang terjadi bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya tidak ditolong oleh Allah. Itu katanya siapa? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan kata saya. Makanya kalau dibilang orang Islam semuanya masuk surga itu mustahil, itu bohong. Terus kamu bilang lagi Christian hymn, Nandar udah dibilang. Di situ tertulis Neoplatonisnya di mana? Lu ngerti Neoplatonis gak sih? Nih gue buka ini Neoplatonism. Nih. Neoplatonis lu maksudnya dari Timaeus apa dari mana? Gue tanyain dari tadi. Dari Heraklius apa dari mana? Lu buka-buka data ini dari Katolik nih. Ini dari di situ aja tertulisnya Early Christian Hymn, bukan Neoplatonism Hymn. Ini jelas tertulis Neoplatonism in Islamic Philosophy. Di sini saya sudah punya buktinya di buku ini. Jelas sekali bahwa Nur Muhammad itu pengaruh filsafat Neoplatonisme. Kristen menundukkan filsafat sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Itu perbedaannya. Sekali lagi saya ulang. Kristen, kalau kamu nggak paham, Kristen menundukkan filsafat sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Nih, kamu belum bantah ini Nur Nabi. Ini hakikat Nur Nabi ini dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu bantah sana, kamu komentari Nur Muhammad itu dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan dibantah ini saya. Saya juga punya ajuan pertanyaan dari tadi nggak kamu sentuh. Sama tadi terkait tentang Islam. Itu Salafi sama Sunni yang masuk surga sebenarnya siapa? Itu aja dua. Belum nanti kalau saya ke Syiah. Ya, dijawab itu tolong. Jangan pakai hadis yang sembarangan. Kamu nggak tampil.